Kita bertemu lagi dalam pembahasan hipofisis kali ini. Kalau kita lihat pada gambar, maka kita tentukan di sini bagian yang anterior dan di sini bagian yang posterior dari hipofisis. Ini bagian yang dorsal dan ini bagian yang ventral. Jadi pada ventral dari hipofisis dia terletak di hipofisial fossa, suatu cekungan pada sela tursika pada tulang sphenoid. Ya. Kemudian hipofisis terdiri dari dua lobus, ada lobus anterior yang dikenal juga sebagai adenohipofisis dan lobus yang posterior dikenal juga sebagai neurohipofisis karena secara embriologis kedua lobus ini berbeda. Ya. Nah, di sini ventral dari hipotalamus, bagian depan hipotalamus, bagian ventral hipotalamus. Kita lihat proses pembentukan dari hipofisis secara general, secara umum. Kita sudah mengenal tadi yang ini yang posterior hipofisis, ini anterior hipofisis. Yang berwarna ungu ini berasal dari penonjolan bagian bawah hipotalamus. Jadi bagian ventral dari hipotalamus membentuk satu divertikulum, membentuk satu tonjolan ke arah ventral, nanti akan membentuk neurohipofisis. Ya. Sedangkan yang depan yang berwarna biru ini berasal dari epitelium ectoderm dari stomatium yang membentuk Radke pouch, ya. Jadi kantong dari Radke menonjol ke arah dorsal, ya. Ini menonjol ke arah dorsal, kemudian menutup. Tangkainya mengalami obliterasi terlepas dari asalnya dan nanti akan bergabung dengan bagian posterior membentuk anterior lobus yang anterior. Jadi kita mengenal anterior lobes dari hipofisis berasal dari Radke pouch, ectoderm, stomatium. Sedangkan posterior hipofisis berasal dari tonjolan dari hipotalamus ke arah ventral. Jadi ini berasal dari ectoderm tapi berasal dari neural tube. Ya. Ini letak finalnya pada sela tursika pada hipofisial fossa, ya, pada tulang sphenoid. Ukurannya 5 kali 10 kali 15 dalam milimeter dengan berat 5 gram. Bagiannya infundibulum, adeno, dan posterior atau neurohipofisis. Nah, ini tampak pada skema satu gambaran dari otak kita di dalam cranial cavity. Ini cranial base-nya, dasar tengkoraknya. Ini ada tulang sphenoid, maka kita dapat temukan hipofisis pada hipofisial fossa. Ya, ini tangkainya, tangkai infundibulum, dan ini adalah hipotalamus, ini talamus sendiri, diencephalon secara keseluruhan. Ini tampak dari medial, ya, tampak dari medial. Jadi ini adalah cranial base, dasar tengkorak, tulang sphenoid, temukan hipofisial fossa dengan hipofisis. Nah, kalau ini kita lihat dasar tengkorak atau cranial fossa, ya, untuk menentukan letak hipofisial fossa, kita tentukan letaknya ada di medial fossa, ya, middle cranial fossa. Jadi di tengah-tengah di midline di sini, ya. Kita tidak cari di anterior cranial fossa atau posterior cranial fossa, ya. Jadi pembagian fossa pada cranial base untuk mempermudah kita mencari satu lubang, satu foramen, satu struktur di mana terletak di dasar tengkoraknya. Cranial base
middle cranial fossa, hypophyseal fossa. Ini pada penampang frontal. Kalau ini dilihat dari arah uh, superior atau dorsal, kalau ini adalah penampang frontal. Jadi ini tulang sphenoidnya, ini hypophyseal fossa-nya, ini adalah lipatan dari dura mater yang membentuk satu sinus. Ini ada yang disebut sebagai diaphragmatic sella, ya. Jadi ada lipatan dura mater, bagian dari menings yang melingkar di sekitar infundibulum, ya, disebut sebagai diaphragmatic sella. Ini menggambarkan letak dari infundibulum terhadap bagian bawah dari hipotalamus, ya. Jadi di daerah tuber eminens, ini bagian posteriornya ke arah sana bagian anterior, ya. Ini ada perforated yang di anterior, perforated area yang di anterior, perforated area yang posterior, yang ditembus oleh perforated artery untuk memperdarahi daerah ventral di encephalon. Ya, ini memperlihatkan begitu dekatnya antara hipofisis dengan visual pathway. Ini kan optic nerve, chiasma, optic tract. Jadi begitu dekat dengan visual pathway. Jadi apabila ada suatu pembesaran di daerah hipofisis, pembesaran dari hipofisis akan menekan jalur visual, jalur penglihatan, sehingga terjadi gangguan atau defisit neurologis pada lapang pandang. Kalau kita lihat di sini lapang pandang daerah temporal pada sisi kiri dan kanan, maka disebut sebagai bitemporal, hemi setengah. Ya, hemi artinya setengah. Ya. Jadi disebut sebagai bitemporal hemianopsia karena kerusakannya di daerah jalur yang menerima fiber, menerima serabut saraf dari retina yang sebelah nasal, baik kanan maupun kiri. Kita lihat ulang lagi, kita lihat hubungan antara hipotalamus dan hipofisis. Ya. Di bagian, kita lihat dulu yang posterior. Ini posterior, ini anterior. Kita lihat dulu yang posterior lobe, yang neurohipofisis. Ya. Badan sel neurosekretorinya ada di hipotalamus. Badan sel, aksonnya turun ke bawah, terus melalui infundibulum, sampai di neurohipofisis. Akson button, nanti ada sekresi dari hormon keluar, kemari masuk ke dalam pembuluh darah, dikeluarkan melalui pembuluh darah vena. Berbeda dengan yang kontrol dari adenohipofisis. Badan sel ada di sini, neurosekretorinya, baik itu somatotrop, kortikotrop, yang mengeluarkan releasing hormone, yang mempengaruhi baik somatotrop, tirotrop, kortikotrop, atau yang lain dari kelompok kromofil yang terletak di adenohipofisis. Jadi di sini badan selnya akson turun ke bawah sampai ke proximal infundibulum, mengeluarkan releasing hormone atau inhibitor factor di sini, masuk ke pembuluh darah, masuk ke vena portal vein, sampai ke daerah di sini sinusoid dari kapiler, masuk ke dalam sel target di adenohipofisis, merangsang pembentukan stimulating hormone keluar dari adeno melalui vena hipofisis. Kira-kira cara kerjanya demikian. Jadi kalau kita lihat secara konsep, ini adalah yang adeno, yang anterior, dan ini yang neurohipofisis yang posterior.
Ya, jadi di sini ada sel-sel yang kita sebut dari kromofil, baik yang asidofil maupun yang basofil. Yang asidofil itu adalah somatotrop dan laktotrop. Ya, kemudian produk-produk dari stimulating hormon masuk ke dalam sinus. Yang dimaksud sinus adalah pembesaran dari kapiler untuk dialirkan ke vena, nanti masuk ke peredaran darah yang sistem yang besar, ya. Nah, ini yang di posterior lobes, ya, posterior lobes. Jadi di posterior lobes kita lihat akson dari sel saraf yang letaknya ada di hipotalamus. Jadi ini yang bulat-bulat ini adalah granul yang berisi hormon. Kemudian hormon itu dilepas, disekresikan di sini, masuk ke dalam pembuluh darah di sinus, ya, sinus. Ya. Jadi pada anterior maupun pada posterior kita tidak menemukan badan sel. Ya. Struktur sel, badan sel saraf maksudnya, ya, badan sel saraf. Struktur sel di sini tidak ada, struktur saraf di sini tidak ada. Struktur saraf yang di posterior kita temukan adanya akson, ya, akson di sini. Dan derivat dari neuroglia yang disebut sebagai pituitarids, ya. Itu kira-kira konsepnya. Jadi kalau kita lihat pada pewarnaan histologis, maka kita kenal adanya sel yang asidofil, sel yang basofil, kelompok dari kromofil, karena perbedaan dari afinitasnya terhadap warna, dan ada sel yang kromopop, dan kita mengenal adanya sinusoid, yaitu pelebaran dari pembuluh darah. Ini relasi kontrol antara hipotalamus dengan anterior hipofisis. Jadi ada releasing hormon maupun inhibitor factor yang dikeluarkan oleh hipotalamus untuk mengkontrol sekresi dari kromofil sel yang terletak di anterior lobes. Ya. Sebagai contoh, thyroid releasing hormone menstimulasi tirotrop untuk menghasilkan thyroid stimulating hormone. Jadi ada releasing, ada tirotrop, ada thyroid stimulating hormone. Yang ini dengan inhibisi dari prolactin inhibition factor mempengaruhi laktotrop atau mamotrop yang ada di adeno untuk mengurangi produksi dari prolaktin. Sama juga dengan di sini, ya. Growth hormone releasing factor mempengaruhi somatotrop untuk menghasilkan growth hormone, menstimulasi regulasi inhibisi, menghambat produksi dari growth hormone pada somatotrop. Analog untuk corticotropin, cortico releasing hormone maupun gonadotrop releasing hormone. Dari stimulating hormone yang dihasilkan oleh adenohipofisis menuju ke target organ di sini. TSA, target organnya adalah tiroid pada sel folikuler. Ya. Prolaktin pada kelenjar mame. Kemudian FSH-LH dan ACTH ini akan dibicarakan pada sesi berikutnya. Growth hormone mempengaruhi pada organ otot, pada organ tulang, pada adipose connective tissue. Ya, jadi ini kira-kira hubungan antara hipotalamus dengan adeno untuk regulasi produk dari adeno seperti stimulating hormone dan lainnya. Ya, jadi kontrol dari hipotalamus terhadap adeno bisa melalui RH ataupun
melalui inhibiting factor. Sedangkan di posterior kita tahu adanya hypothalamus-hypophyseal tract, di mana produk dari hipotalamus langsung masuk ke neurohipofisis untuk dialirkan ke vena hypophyseal. Itu kira-kira secara konsepnya. Terima kasih saudara atas perhatiannya. Kita bertemu lagi dalam pembahasan topik yang berlain. Terima kasih.